Selamat pagi Pak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Francisca Yovila Ega dengan NIM 2101060039 dengan mata kuliah Metabolisme Biomolekul. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang katabolisme karbohidrat, di mana pada katabolisme karbohidrat ini ada 4. Yang pertama, glikolisis. Nah, glikolisis adalah proses biokimia yang terjadi dalam eukariotik dan prokariotik, di mana molekul glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirufat. Proses ini terjadi dalam sitoplasma sel dan tidak memerlukan kofaktor atau koenzim untuk proses berlangsung. Pada proses glikolisis ini terdiri dari 10 langkah yang dapat dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama adalah glikolisis awal atau tahap primer, dan yang kedua adalah tahap glikolisis akhir atau tahap sekunder. Langsung saja kepada tahap yang pertama adalah tahap glikolisis awal. Glikolisis awal ini dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama, langkah 1 ada glukosa, kemudian ditambah ATP. Dari ATP akan terbentuk glukosa 1-fosfat dan ditambah ADP dan PI. Kemudian langkah kedua, glukosa ditambah 1-fosfat kemudian menghasilkan glukosa 6-fosfat. Lalu langkah yang ketiga, glukosa 6-fosfat ini akan menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Dan pada langkah keempat, fruktosa 6-fosfat ini akan menghasilkan fruktosa 1,6 biofosfat. Nah, pada tahap yang kedua adalah tahap glikolisis akhir, di mana ada lanjutan langkah yang kelima ini, fruktosa 1,6 biofosfat akan menghasilkan sedopetalosa 7-fosfat. Kemudian langkah yang keenam, dari sedopetalosa 7-fosfat akan menghasilkan gliserida 3-fosfat atau G3P. Kemudian langkah yang ketujuh, dari gliseraldehida 3-fosfat atau G3P ini akan menghasilkan 2-fosgoksalato. Kemudian dari fosfogalakto ini akan menghasilkan fosfogliserat, dan dari fosfogliserat akan menghasilkan pirufat. Pada produk akhir dan penggunaan pirufat ini, di mana setiap molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul pirufat. Lalu, pirufat dapat masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses yang disebut sebagai dekarboksilasi pirufat atau masuk ke proses fermentasi untuk menghasilkan energi alternatif tanpa oksigen. Jadi, glikolisis dari jalur glikolisis ini dapat dihambat oleh senyawa-senyawa tertentu sehingga jalannya glikolisis terganggu, yaitu ioda asetat dengan menghambat aktivitas enzim gliseraldehid atau 3P, dehidrogenase, dan fluorida menghambat enzim ensolase, di mana energi yang dihasilkan pada peristiwa glikolisis adalah sebagai berikut. 2 ATP tambah 4 ATP tambah 2 NADH atau 6 ATP sama dengan 8 ATP. Setelah terbentuknya 2 molekul asam pirufat di dalam sitosol, jika adalah O2, maka akan dilaksanakan respirasi aerob, yaitu masuk siklus Krebs, yang berlangsung di membran mitokondria. Sedangkan bila tidak ada O2 di dalam sitosol, maka akan terjadi respirasi anaerob yang menghasilkan alkohol, asam laktat, asam butirat, dan lain-lain tergantung sel atau organismenya. Pada reaksi pengubahan secara anaerob bersifat spontan dan
irreversibel. Sekian dan terima kasih.